Selamat datang di podcast Biar Lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASMR barusan. Gila, gue minggu lalu kagak tayang. Tahu lagi tidak ada apa ya, kayak aduh nggak deh, lagi kayak malas. Waktu kemarin gue lagi ngerjain apa ya minggu lalu ya, masih ngerjain achievement sih. Terus kayak lagi pusing, terus kayak udahlah nggak usah bikin dulu deh gitu. Ini aja gue sekarang bikin Jumat dini hari di minggu kedua yang minggu lalunya tidak tayang. Ada aja dah. Ya begitulah, barusan tadi gue makan kusuka. Kusuka tuh enak banget tau. Jadi kusuka itu snack yang terbuat dari keripik singkong yang banyak macam rasanya. Yang gue makan kali ini adalah ayam lada hitam. Nah biasanya kusuka ya, gila. Gue udah siap banget masuk sponsor gak sih? Masuk sponsor kusuka. Ngapain makanan sponsorin tapi audio doang ya, podcast. Ya begitulah. Jadi minggu lalu hari Sabtu. Iya, hari Sabtu itu adalah hari terakhir syuting Asyapmen. Jadi Asyapmen sudah selesai filmnya. Udah rame juga tuh kan di Twitter, di sosmed, soal yang trailernya. Padahal itu bukan trailer sih, itu bikinan co-director gua, Mas Capluk. Beliau jago motion grafis dan CGI. Terus dia iseng aja bikin kayak gitu di Instagram dia. Coba aja cari di Instagramnya, Capluk, CAPLUK. Terus di-upload, jadi rame kemana-mana. Dikira orang itu teaser lah, dikira trailer lah. Gue ketawain aja lah. Itu adalah menurut gue bagian dari yang sering gue bilang juga, tidak perlu menjelaskan diri lu ke orang-orang. Quotesnya itu kan, because those who mind because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Jadi ngapain gue jelasin satu-satu? Itu bukan teaser, itu tuh ini gue cuma nge-tweet doang sekali itu kan, ada tuh yang gue retweet dari Watchmen ID. Itu bukan teaser. Teasernya pasti nggak mungkin teaser kayak gitu doang, orang cuma tokoh-tokohnya doang terus dikasih gambar-gambar, kasih lagu. Itu kalau dir gue bikin sendiri semua loh. Kocak dah. Dan gue ini kan bener-bener pengalaman pertama gue jadi komedi consultant ya. Sebelumnya pernah, cuma kan kayak gue udah ceritain juga nggak jelas, terus nggak jalan. Ini baru yang gue full ngikut dari pre-produksi, ikutin syuting, sebagian besar syuting ikut. Walaupun tahap kedua syuting ini kan mulai kira-kira pertengahan Juni. Sekarang bulan sih, Juli kan, pertengahan Juni kemarin. Setelah berhenti corona tuh mulai lagi. Gue nggak ikut full ya, sekali lagi kan gue cuma comedy consultant. Jadi gue datang saat ada momen-momen atau scene yang dibutuhkan ada komedinya lah gitu, gue bantu-bantu di situ. Jadi gue nggak tiap saat syuting juga nggak ikut gitu. Cuma terakhir gue banyak ikut. Akhirnya selesai juga filmnya setelah ketunda corona. Mereka persiapan dari Desember, kalau mereka lama banget. Jadi rasanya mereka si Mas Caplok dan teman-teman yang lain tuh merasa ini lama banget proyeknya gitu, karena ya ketunda corona itu, dan baru selesai bulan Juli dari persiapan Desember. Kalau gue baru ikut gabung tuh Januari atau Februari gitu, baru dikontak dan baru ikutan meeting segala macam. Jadi mereka merasa ini film panjang banget gitu, akhirnya kelar gitu. Gue juga merasa akhirnya kelar. Ini kan pengalaman pertama gue, dan gue belajar banyak banget. Gue belajar banyak, gue dapet pengalaman banyak jadi komedi consultant gitu. Dan emang yang susah menurut gue, selain susah secara teknis ya, kayak gini, gue kan bidang gue adalah komedinya adalah terutama kan stand up gitu, dimana stand up itu kan ibaratnya gue yang pre-produksi gue sendirian. Ya mungkin ngobrol sharingan sama orang, tapi tetap gue sendirian pre-produksi, bikin materi, riset materi, ngumpulin materi, meras otak gue sendiri. Pre-produksi gue sendiri, eksekusi gue juga dong. Yang stand up kan gue nulis materi buat diri gue sendiri, gue nggak nulis materi buat orang lain. Yang stand up gue, yang tampil gue yang tahu gitu kan. Beda jauh sama film tuh kan krunya ada 200 orang kemarin tuh, apa 300 orang lah krunya, kayak gitu. Terus gue nggak bisa bikin komedi seenaknya, karena harus nyambung sama skrip, harus nyambung sama skrip, propertinya harus gampang, harus cocok sama lokasinya, cocok sama situasi lagi ngobrolin apa di skripnya, cocok sama
karakter pemainnya gitu. Gue harus cocok sama itu, yang cocok sama jalan ceritanya, bisa dilucuin secara visual. Gue kan bikin lucu verbal aja kan, namanya juga ditulis, terus stand up kan diomongin. Lucu secara enak apa ya dengerin ngomong tapi nungguin orang makan. Ya harus lucu secara nggak hanya lucu secara verbal gitu, bisa lucu secara verbal, tapi masa satu film semua lucunya di verbal sih? Nggak dong, gue juga harus mikirin lucu secara visual, atau mungkin lucu secara situasi, lucu secara properti, lucu secara baju, lucu secara mimik, lucu secara gaya rambut, lucu secara permainan kamera. Gila itu ribetnya tuh, teknis gila. Gue kayak anjing, bikin film komedi tuh nggak segampang yang gue pikir. Kayak gue pengen banget Indonesia punya film komedi yang kayak, gue selalu nggak, gue juga pernah bilang kali di podcast, kayak yang full lucu kayak kayak film-filmnya Leslie Nielsen gitu, kayak Wrongfully Accused, kayak Naked Gun. Gue pengen banget ada di Indonesia ada film yang lucunya kayak gitu. Ternyata memang susah gitu, susah. Gue tuh impian gue tuh itu tuh, ada film Indonesia yang kayak gitu. Ya mungkin bisa. Gue kan mimpinya dari dulu tuh ada film Indonesia yang lucunya kayak gitu, yang full komedi aja gitu. Udah, ini komedi udah, titik gitu, full. Dan mungkin sekarang mimpinya gua bisa bikin film kayak gitu kali ya. Tapi ternyata bikin film kayak gitu tuh pasti gue kebayang susahnya kayak apa gitu. Dan gue selalu, mimpi gue juga gue pengen bisa bikin lebih, selain film gue pengen bisa bikin kartun yang kayak Simpsons, kayak Family Guy gitu. Sekarang gue lagi sering nontonin Family Guy, telat sih. Kalau Simpsons gue udah dari lama nontonin. Kalau Family Guy baru-baru setelah punya Netflix gue baru nontonin Family Guy gitu. Dan komedinya kan mirip-mirip kan sama Simpsons gitu, yang komedi satir, kasar. Apalagi kalau menurut gue Simpsons masih nyambung gitu ceritanya dalam satu episode tuh, lu bisa tahu nih kemana-kemana. Family Guy tuh kayak, kok bisa ya di judulnya ini awal bahasannya kayaknya ngarah ke A nih konfliknya, tiba-tiba ngarah ke B, terus ujungnya ke C gitu. Kayak kok bisa bikin cerita kayak gini dan lucu, dan lucunya tuh kasar. Ya mungkin di kalau US ada poin plusnya, mereka punya kebebasan berpendapat ya, free speech, dan bisa ngina siapapun lah, atau bisa menjadikan objek lucu dari siapapun, dan tidak banyak yang tersinggung kayak di negara katro gitu lah. Terus ya gue pengen banget bisa bikin cerita yang atau lah bentuknya kartun atau bentuknya comic strip atau apalah, tapi pengen bikin banget gue yang kayak gitu tuh. Mediumnya bisa apapun, tapi tipe komedinya, satu gue pengen yang kayak Simpsons, kayak Family Guy, yang aneh, yang mentah gitu komedinya, yang kasar. Satu gue juga pengen bikin film kayak Naked Gun, kayak ya itu Wrongfully Accused, kayak gitu, yang tipe-tipe gitu tuh, kayak Airplane gitu tuh. Dua sisi itu yang gue pengen kayak komedi kayak gitu. Dan gue tadi lagi ngomongin jadi komedi konsultan dan jadi kemana-mana. Ya intinya itulah, kemarin tuh ya secara teknis yang tadi udah gue bilang, susah banget bikin komedi di film tuh, ternyata susah ya minta ampun. Karena ini gak gue sendirian, gue selain harus teknis yang gue harus bikin bisa lucu di visual, lucu di apa, dan gue harus koordinasi juga skripnya ke Atta sebagai director dan Mas Capluk sebagai kodirnya. Harus ini, karena gue nggak mungkin seenaknya terus langsung di approve. Kalau mereka harus lihat nih, cocok gak mas, ini lucu nggak menurut lu juga mas, kayak gitu. Ini kalau dieksekusi gampang nggak, misalnya gue bikin jokes kayak yang banyak gerakan atau banyak properti, ini gampang nggak kira-kira eksekusinya, kayak gitu terus dipikirin juga segala macam. Dan yang paling susah itu kan teknis ya, yang paling susah juga adalah menurunkan ego gue sebagai stand up comedian, atau sebagai ya ego aja lah, ego sebagai manusia gitu. Karena kadang ya tentu banyak saran gue yang menurut gue bisa lucu nih, tapi nggak dipakai, atau menurut mereka nggak lucu, atau menurut mereka aduh susah eksekusinya, jangan ke situ deh gitu loh. Banyak ego yang harus gue turunin, kayak ya udah deh gitu, ya udah deh gitu. Jadi memang pasti nama gue akan terpajang di filmnya nanti sebagai komedi konsultan. Tapi tentu nggak 100%, gimana ya bilangnya ya, nggak 100% kelucuan atau komedi yang akan Anda ada tonton nanti ya, kalau kalian adalah salah satu penontonnya Atta Halilintar ya. Tidak semua komedi yang
akan ada di film tersebut adalah full dari gue semua gitu loh. Paham gak? Ada yang dari skripnya, dari scriptwriternya udah ada komedinya, ada yang dibikin sama direkturnya, kayak gitu. Ada yang improvisasi pemainnya, tapi tentu dengan persetujuan director dan nanya ke gue gitu. Pokoknya sih keputusan terakhir kalau gue di director sih, di dua itu, Kodir dan director, Mas Capluk dan Atta. Keputusan terakhir ada di mereka berdua, mau jokesnya dipakai atau enggak, mau yang dipakai yang si improvan pemainnya atau yang dipakai di mana tuh, itu dari mereka, bukan walaupun gue kan cuma komedi konsultan ya, konsultasi aja ke gue gitu gimana, atau gue bisa kasih masukan, bukan komedi director gitu, jadi yang direct komedinya gitu. Jadi tidak semua tuh hasil murni otak gue, tapi ada juga yang beberapa sudah melewati pemikiran bareng, melewati persetujuan dari Mas Capluk dan Atta kayak gitu sih. Jadi nurunin ego itu yang menurut gue berat sih. Sekarang gini deh, gue sebagai komik kan cara latihannya adalah open mic. Open mic itu kan latihan di cafe atau di mana yang lo sering lihat di banyak daerah tuh ada tempat open mic. Gue sebagai komik ini sebenarnya salah sih. Gue tuh udah bertahun-tahun tidak open mic ya. Mungkin terakhir gue open mic tuh tahun lalu gue sempet sih di Ketawa Comedy Club, tapi cuma gitu-gitu doang lah, iseng doang, karena waktu itu Wawan naik, terus gue lagi main kesana tuh udah naik deh open mic. Gue bertahun-tahun gak pernah open mic. Spesial gue yang live in theater Jakarta, yang not so special di Bandung, kalau ada yang kalian nonton baik langsung ataupun di digital download yang beli di comika.id, aduh, itu semua materinya tidak gue open micin alias tidak gue latihanin, hampir semua, ya semua lah bisa dibilang. Karena gue seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya karir, seiring berjalannya gue mempelajari soal stand up, gue tuh makin kesini sudah semakin yakin dengan sensitivitas komedi saya gitu. Saya yakin lah kalau yang saya tulis ini lucu, insya Allah ke penonton juga, di saya dan ke penonton. Jadi saya nggak perlu kasarnya, bukan berarti sombong atau merasa lucu banget, enggak. Tapi gue kalau gue open, misalnya gue udah nulis materi nih, gue udah yakin yang lucu nih, terus gue open mic, terus ternyata penonton nggak ketawa atau ternyata nggak selucu yang gue bayangin, jadinya gue yang ngedown sendiri. Terus gue jadi merasa gue tidak pede dengan apa yang dikeluarkan otak gue sendiri gitu loh. Jadi lebih baik nggak usah gue open micin, nggak usah gue tes, gue nggak usah gue kasih dengar ke orang-orang, biarin orang dengernya nanti aja gitu saat udah jadi, kayak gitu. Bahkan gue juga nggak comedy buddy, nggak sharing ke siapapun gitu. Ada tapi jarang banget gitu, kayak gitu. Bayangin gue dari tipe komedian yang kayak gitu, yang tidak sharing materi, yang nggak menanyakan validasi orang atas materi gue karena gue yakin lucu gitu. Gue harus bekerja di film dengan koordinasi banyak orang yang jokes gue nih mesti divalidasi dulu gitu. Ini jokes lu lucu apa enggak? Jokes lu layak nggak masuk ke film ini? Jokes lu cocok nggak dengan skripnya? Jokes lu oke nggak dengan pemainnya? Itu bayangin. Jadi gue kayak ada pergulatan batin yang dalam hati tuh kayak ya udahlah terserah kalau mau pakai jokes gue gitu, kayak padahal lucu loh gitu. Kayak gitu. Yang walaupun gue paling intens sama Mas Capluk sih dibanding sama Atta ya. Gue lebih intens sama Mas Capluk karena kan Atta main juga. Jadi dia nggak selalu ada di kursi director. Jadi BTW gue tuh duduknya di kursi director. Yang nonton kalau lu sering lihat di cuplikan behind the scenes tuh di monitor pakai headphone terus action atau apa teriak pakai HT segala macam. Nah, gue tuh di situ di monitor bareng para director. Bareng sebelah gue tuh ada sound, sebelahnya lagi ada script continuity yang sebelahan banget. Itu yang continuity baju yang lo kalau lihat pindah kamera kok poninya berubah ya. Nah, itu continuity itu yang harus merhatiin banget. Gue bareng sama mereka. Cuma pas syuting di masa corona ini agak jauh-jauhan posisinya karena physical distancing. Nah, kayak gitulah. Tugas gue harus menekan ego gue, itu yang paling susah menurut gue. Bayangin gue bertahun-tahun bikin materi buat diri gue sendiri dan lucu ya gitu, terbukti berhasil gitu. Gue hidup dari sini, dari melucu lah gue hidup dari sini. Terus sekarang jokes gue butuh validasi orang gitu, kayak wow.
Itu ego yang gue belajar tuh harus nurunin ego di situ. Intinya adalah karena lu nggak kerja sendiri di dunia ini. Walaupun stand up kesannya lu sendiri, tapi kan ya comedy buddy ya apalah pasti ada orang yang bantuin lo. Walaupun bukan di bidang jokes, tapi kalau di film ini ya di bidang jokesnya. Jadi ya, lu tekan egonya di situ yang berat bagi gue. Bagi gue kayak anjing, ini gue udah ngasih ide lucu, lu nggak mau terima ya udahlah gitu. Karena nggak mau terimanya macam-macam. Kalau kurang nih, aduh masih kurang tuh, bisa gue kasih lagi, ini masih kurang, ya udahlah. Atau kadang kayak aduh terlalu ribet, jangan deh. Kayak gue mau bisa apa, bukan gue yang ngatur produksinya, bukan gue yang punya budget ya nggak. Kalau gue punya budget mungkin gue bilang ribet apa sih, udah beli aja propertinya, udah bikin aja gitu. Cuma kan kalau film tuh kan koordinasinya gitu. Jadi selain gue belajar banyak soal komedi juga, gue belajar banyak soal produksi film sih. Ilmu gue insya Allah banyak yang gue dapat kemarin tuh, karena nggak tahu ya, mungkin banyak orang-orang yang kayak gue yang suka merhatiin hal-hal apa ya, entah teknis. Nah gue tuh kerjaannya merhatiin DOP, merhatiin kameranya nih. Tim DOP aja ada kali 20-an orang kali ngurusin kamera. Ada yang khusus ngurusin lensa, ada yang siap ngurusin kalau kadang kan kamera butuhnya macam-macam tuh. Kadang di atas rel tuh dolly namanya kalau nggak salah ya. Butuh kameranya tinggi atau di tripod biasa, itu kan ada yang nyiapin timnya. Gue sukanya merhatiin yang gitu tuh, seru gue. DOP-nya Bang Ucok sama Bang Jimmy. Bang Ucok kan yang jagain monitor. Ngobrol sama Bang Ucok kadang-kadang, nanya-nanya, lihat-lihat. Gue seru yang merhatiin gitu-gitu. Gue merhatiin kru nyiapin lampu, ngelihat kayak lampu gede banget diangkat-angkat, terus udah siap semua sigap mindahin lampu. Kan pindah kamera tuh pindah lampu. Nih orang nyorot dari depan nih, si pemain. Lampu udah ngarah supaya muka dia jelas dong. So tiba-tiba kamera yang kedua ada sorotnya dari samping, adegan yang sama tapi dari kanannya pemain. Berarti kan lampu harus dipindahin semua biar bagian kanan dari muka pemain oke gitu. Lu bayangin berapa orang tuh mindahin lampu gede-gede. Dan cahayanya kayak ini matahari terang nih. Terus gue liat lampu ditaruh di sudut sana. Terus ngaruhnya di mana ya? Gue sebagai mata orang awam tuh kayak gak ngaruh apa-apa kan. Pemainnya di sini, lampu di sudut sana. Apa ngaruhnya ya? Emang kalau lampu itu hilang, apalagi matahari tengah bolong, matahari sinar banyak. Kenapa ya gue matiin gitu? Gue matiin Mas Lukman yang sebelah gue yang ngurusin script continuity. Nanya-nanya. Dia karena matanya harus jeli banget tuh ngeliat. Ini tadi gerakannya pas dari kamera master nih, dia gerakannya gini. Pas kamera cover juga harus sama dong, dia merhatiin skrip yang salah ngomong atau apa, merhatiin gerakan. Gue nanya dia di depan dia ada 2 monitor, 1 laptop, ya monitor 2, laptop 1, terus apa ya, sama dia megang buku skrip untuk dia merhatiin scene berapa nih kayak gitu. Gue merhatiin kerja seru soalnya, merhatiin detail-detail kayak gitu tuh. Ilmu-ilmu yang nggak bisa didapat. Mungkin bisa didapat kalau di YouTube atau di mana, cuma gue bisa dapat lebih banyak karena nanya sama orang-orang yang langsung nih. Ngobrol ke Mas Capluk soal directing, soal script. Gue tuh hobinya merhatiin gitu tuh. Ngeliatin cara kerja lampu, liatin cara ngasih efek asap tuh gimana, ngeliatin tim produksi production designer yang bikin properti, bikin rumah dibikin, nyiapin kampung dibakar. Jadi kan kami gara-gara corona sempat pindah tempat. Sebelumnya kan gue cerita gue di Casablanca ya, deket Kuningan. Habis corona kan stop tuh, padahal masih ada scene di kampung yang belum. Terus nggak bisa lagi syuting di Kuningan karena itu zona merah corona kan. Akhirnya dapat tempat kemarin di Keranggan tuh exitnya tol Cibubur, seingat gue. Exitnya tol Cibubur, ada ruko, terus ada lapangan belakangnya, lapangan gede kosong, bukan lapangan sih, tanah aja, lahan kosong, dibikinlah pasar. Oh ini lagi ngomongin kampung tadi, salah. Ini set pasar, sorry. Pasar tadinya di
set pasar dan kampung ternyata di Kuningan itu, di Kasablanka yang gue ceritain. Dipindahin ke Keranggan, pasarnya doang. Jadi dari tanah kosong dibangun pasar. Bagus banget pasar, tapi nggak gue foto sih. Dibangun pasar. Terus akhirnya dibakar lagi pasarnya. Untuk keperluan cerita kayak yang lu bisa lihat kalau lu lihat di Instagramnya Atta Halilintar dan di Instagramnya Asyapmen. Itu ada tuh kelihatan pasar dibakarnya fotonya. Pasar dibakar. Terus itu kampungnya kemarin pindah ke Pasar Induk Keramat Jati. Gue baru sekali ke Pasar Induk Keramat Jati. Pertama kali masuk kan gue datang sendiri bawa mobil. Terus gue datang siang kan karena gue baru sini siang. Mereka syuting dari pagi. Gue masuk ke dalam pasar. Pasar gede banget, gue baru sekali ke situ. Dan itu hari Sabtu. Bayangin hari Sabtu. Pasar gede banget. Mereka lagi stok barang. Jadi yang datang tuh truk, mobil box, kontainer masuk ke pasar. Bawa sayur, bawa apa segala macam. Gue muterin pasarnya bentuknya kotak gitu, gue puterin. Karena gue nyari di mana syuting kampungnya ya. Perasaan kagak ada kampung di sini. Ada satu area di pasar tuh di mana di tempat parkirnya. Pokoknya di parkiran berjajar mobil pickup. Terus ada satu area pasar di mana ada sampah numpuk banyak banget, sampah-sampah segala macam lah. Selain sama tukang sapunya, sampahnya diberesin pakai traktor. Wow. Pakai traktor beresin sampahnya. Gue baru sekali gue muter kan nyari di mana nih. Sampai akhirnya gue ketemu mobil-mobil box yang tulisannya kru film. Wah, ini pasti dekat-dekat sini. Gue parkir mobil deket situ kan. Gue nyari, nah gue ngeliat kru tuh, ada kru yang lagi ngambilin lighting lampu. Gue tanya, bang di mana? Lokasinya udah ikutin aja bang gitu. Ada gue ikutin ternyata ada perkampungan di sebelah Pasar Induk Keramat Jati. Masuknya bisa dari pasar, bisa dari jalan lain sebenarnya. Ternyata yang lain tuh anak-anak mobilnya pada parkir di jalan lain itu. Cuma ternyata pas gue lihat sempit jalannya dan mobilnya kayak numpuk di ada lahan kecil. Sebenarnya gue lebih bener nih parkir di pasar lebih aman. Walaupun jalannya agak jauh jadinya. Jadi ada kampung di sebelah pasar. Di perkampungan itulah yang scene terakhir tuh di take-nya di perkampungan ini. Perkampungannya beda sama yang di Kuningan. Di Kuningan kan perkampungannya agak lebih sepi lah menurut gue. Di kemarin tuh rame banget. Yang nonton, bocah banyak banget. Mungkin karena corona kali ya, jadi mereka nggak sekolah, nggak kemana-mana gitu. Karena waktu di Kuningan tuh nggak terlalu ada bocahnya, tapi ya nggak banyak. Ini tuh banyak banget. Gak cuma bocah ya, orang tua ya, intinya orang kampung tuh banyak banget. Dan udah gitu ada Atta, gimana nggak rame, ada Maele bacanya tuh ya, si Bang Mael tuh. Wah, orang rame banget itu pasar sih. Itu juga lu bayangin kameranya segala macamnya bawa. Si kru lighting yang nuntun gue dari pasar ke perkampungan, mereka berdua ngedorong properti gitu, ngedorong lampu, kabel-kabel bawa dari pasar ke perkampungan yang jauh. Jadi parkir mobil-mobil propertinya tuh mobil-mobil alat-alat tuh jauh, gila. Luar biasa bikin film, ya Allah, keren banget kru-krunya tuh. Gue merhatiin yang gitu tuh, lampu, soundman gue perhatiin tuh, bang deket yang sederet sama gue di meja director deket gue tuh, soundman-nya Bang Aan namanya. Bang Aan, dia yang kayaknya mungkin dia yang megang monitornya, mungkin dia chiefnya kali, nggak tahu deh gue. Pokoknya yang di monitor duduk merhatiin layar sama dengerin pakai headphone gitu, nih musik suara segala macam aman nggak soundnya. Karena ada lagi yang tugasnya megang boom, ada lagi yang tugasnya megang masangin clip on soundnya tuh kan. Nah dia yang di monitor tuh. Semua orang pokoknya punya stationnya masing-masing. Kayak director dia punya 2 layar gede di depannya atau kadang 1. Si script Mas Lukman dia punya 2 monitor kecil sama laptop tadi yang gue bilang kan, sama wah udah alat-alat macam-macam. Mas script. Si Bang Aan yang megang sound, ada kotak gede depan dia, ada monitor kecil, terus ada tuh volume apalah tuh pokoknya isinya. Mixer kali, kagak paham dah gue depan dia tuh, itu tuh duduk aja. Jadi kayak semua orang tuh punya posisi masing-masing, keren gitu gue liatnya kalau lagi baru rapiin gitu, duduk situ merhatiin.
Sering gue ngeliatin kameranya nih, pakai kamera apa sih? Pakai kameranya ARRI, ARRI. Biasanya kan kamera film kalau nggak red kamera tuh yang gue tahu, atau sama ARRI ini. Tahu gue tim DOP itu biasanya segengnya sama tim lighting, satu paketnya sama tim lighting. Tuh apalagi yang gue seneng matiin lighting ya. Terus yang efek tuh gue seneng tuh, kayak efek meledak. Ada tuh yang sempat syuting di gudang di daerah Pulau Gadung ya, apa sih, Jaktim tuh, yang ada banyak gudang-gudang tuh di situ. Bentar. Itu ada beberapa, ada efek meledak tuh gue liat tuh, tim sound effect, kok sound effect, special effect, meledak-meledak, nyiapin meledak-meledak, nyiapin asap. Ada tembok hancur, sayangnya gue pas adegan berantem tembok hancur tuh, gue nggak, pas datang udah hancur tembok, jadi gue nggak ngeliat. Dan gue kan juga syuting sama Kang Yayan Ruhian alias Mad Dog, dan gue ngobrol banyak sama Kang Yayan. Baik banget orangnya kayak baik, badannya kecil pendek dibanding gue gitu ya, pendek kecil sopan orangnya Kang Yayan, tapi pas acting nendang kakinya sampai kepala orang, tinggi banget kakinya, badannya kecil kayak harmless gitu kelihatannya, tapi jago sekali, jangan macam-macam sama Kang Yayan. Dan Kang Yayan orang Tasik, sama nenek orang Ciamis, deket-deket. Akhirnya kami ngobrol, terus gue cerita-cerita soal film dia yang ada, film beliau yang ada di Netflix tuh, Wira, yang film Malaysia. Kang Yayan kan fighting koreografernya, cerita kalau yang film Wira itu udah kayak syutingnya tuh syuting sehat kayak Hollywood kata dia. Syutingnya on time. Skrip misalnya datang jam 5, mulai take jam 7 ya jam 7 mulai. Kalau di Indonesia kan ya dibilang jam 7 mulai baru jam 8, kadang jam 9. Selesai pasti ngaret-ngaretnya udah biasa lah Indonesia kan. Kalau itu enggak. Selesai jam 7, misalnya di jadwal selesai jam 7 malam. Kadang malah jam 6, jam 5 sore udah selesai. Dan kalau lebih dari jam yang ditentukan syutingnya, si pemain dapat uang lembur. Gila nggak? Serapih itu kata dia, si produksian yang film Wira yang buat Netflix tuh. Karena tapi ini bukan masalah Malaysianya, masalah PH-nya kayaknya. Karena sebelumnya katanya Kang Yayan pernah syuting juga di Malaysia ya, sama kayak Indonesia aja gitu. Jam karet, nggak on time dan lain-lain. Tapi kalau yang kemarin yang syuting Wira itu bagus banget katanya, sehat banget syutingnya. Lu bisa nonton filmnya di Netflix, Wira judulnya. Mungkin secara berantem ya nggak sekeren The Raid lah, tapi oke lah, itu film lumayan lah. Ada permainan kamera yang keren. Gue kan juga suka senang kalau one take gitu-gitu, mantap. Terus apalagi ya, ngomongin The Raid. Katanya The Raid tuh ada satu syuting The Raid itu ya, lu bayangin. Kata beliau, gue lupa nih ya, agak lupa. Syuting fightingnya doang itu 8 bulan kalau nggak salah. Lu bayangin, syuting fightingnya doang ya, bukan syuting filmnya, syuting fightingnya doang 8 bulan. Satu hari tuh mungkin cuma bisa dapat semenit adegan berantem. Bayangin gitu, satu hari cuma dapat setengah menit atau semenit adegan berantem. Gila nggak? Gue kan nonton, ini kan ada adegan berantemnya Kang Yayan ya. Gue nggak bisa ngasih tau dulu dia jadi sebagai apa Kang Yayan. Susahnya fighting tuh kan, misalnya kamera master nih, lu berantem, buak, kan capek pasti kan. Lu harus ngatur napas karena take berikutnya, misalnya kurang, ulang lagi ya. Lu kan harus dengan energi yang sama gitu. Misalnya adegannya lu baru nyampe ya, lu baru nyampe, lu tendang-tendangan lagi. Terus misalnya kameranya berubah juga, lu kan harus tetap energi yang sama gitu. Walaupun lu udah ngelakuin itu mungkin 10 kali. Pasti kan capek, gue anjir bayanginnya. Bahkan ada adegan di The Raid kata Kang Yayan, gue lupa, gue ada satu adegan yang dibikinnya 3 minggu. Satu adegan doang 3 minggu. Kalau nggak salah yang dia lawan Joe Taslim, si Kapten Jaka di The Raid 1 berarti ya. Dia lawan Joe Taslim. Dia ngelutut, kalau nggak salah ngelutut Joe Taslim, pakai lutut si Joe Taslim ya.
Itu 3 minggu bikin. Itulah dedikasi sebuah karya seni gitu. Jadi lu bisa mungkin dengan gue cerita mungkin lu bisa mengapresiasi lagi film-film yang kelihatannya bikinnya gampang, ternyata ribet banget. Aduh. Keren. Bahkan gue tanya kan, Kang emang gak capek apa waktu bikin Dread kayak gitu. Dia bilang, dulu tuh kan 9 tahun lalu ya, 10 tahun lalu. Gue mikir anjing Dread 2011 ya udah lama banget. Dia bilang dulu energi masih banyak. Jadi saya justru dia sama temen-temennya sama Iko mungkin sama yang lain tuh justru gak mau berhenti gitu. Ayo lagi gitu. Karena lagi semangat-semangatnya. Malah katanya krunya yang capek. Jadi kayak, wah dong capek dong Kang biar kita istirahat. Malah kameramen segala macam itu masih semangat. Masih semangat udah capek. Sementara pemain-pemainnya yang fighting malah masih semangat, lucu banget. Aduh Kang bisa istirahat nih. Kayak itu waktu itu ada yang cedera. Iko Uwais atau siapa gitu cedera nih. Terus si Iko-nya bilang, ayo gak apa-apa yuk lanjut aja ya, cedera dikit doang gitu. Justru krunya yang bilang sakit dong biar kita libur dulu. Malah mereka aja yang semangat. Aduh seru banget. Yalah gue pengen ceritain itu aja. Males gue bahas yang lagi ini apa RUU PKS, tai lah. Orang masih ada aja yang ya bajunya seksi gini ya. Gue cowok juga nih. Gue kalau ngeliat cewek baju seksi nafsu gue juga. Ngeliatnya sange, gue juga ngeliat cewek seksi. Tapi nggak pengen merkosa, udah. Emang, ini mah gue mah jujur aja gue sebagai laki-laki nggak mau munafik. Lu kalau ngeliat cewek baju seksi emang mengundang birahi memang. Gue ngeliat cewek baju seksi walaupun udah sering gitu tuh ngeliatnya di Jakarta atau di manapun gitu ya, di jalan, di mall, cewek yang seksi yang ketat. Memang gue sering lihat dan memang masih anjing seksi banget gitu. Dalam hati pasti ada nafsu mah ada, namanya juga manusia. Cewek ngeliat cowok yang kan ada seksi menurut cewek juga ada kan cowok yang seksi gitu pasti ada anjing seksi banget kayak anjing kayak nafsu gitu pasti ada. Gue pun nafsu kadang ngeliat, nggak kadang kalau ngeliat yang seksi nafsu gue, tapi gue tidak ada inginan untuk merkosa gitu. Memang baju seksi iya saya iyain, bikin nafsu iya saya iyain, tapi nggak sampai merkosa dong. Intinya jangan merkosa, udah itu aja. Mau cewek mau cowok, karena cowok juga bisa diperkosa. Intinya jangan merkosa udah. Karena merkosa menurut gue tuh si cowoknya tuh bukan nyari orgasmenya, karena emang enak ya ngewe tapi ceweknya ngelawan gitu, atau kayaknya yang dicari itu dominasinya, tau gak lo? Gue ngedominasi lu nih, lu bisa gue perkosa nih. Itu tuh dominasinya yang di yang cowok pengen nunjukin kalau dia mendominate. Jadi fuck lah orang-orang yang masih agak belain ya, tapi ya bukannya mau belain perkosa, tapi emang bajunya salah juga. Iya bajunya salahnya cuma sampai menurut gue sampai batas bikin nafsu, udah titik, bukan bikin merkosa. Aduh, coba orang-orang udah, gue baca email aja ya. Wow, panjang banget emailnya. Baru email pertama. Terima kasih yang suka nanyain gue di DM IG yang kapan nih tayang, kapan tayang. Gue merasa ada yang dengerin. Gue jadi mulai peduli nih sama pendengar nih. Fuck, tidak boleh lah. Gue gak mau, gue harus jadi orang idealis. Oke. Kata abang subjeknya jangan kosong. Itu subjeknya. Halo Bang Gilang, ini email kedua aku. Yang kemarin pakai email lain. Hehe, ini pakai email sendiri. Nama aku Dona Bang. Disclaimer dulu, email ini berisi pujian apresiasi sementara yang bisa aku berikan Bang. Hehe. Nggak kelihatan so asik kan Bang? Nggak kayaknya. Aku tahu Bang Gilang dari konten boring bokir. Dari konten boring, dalam kurung belum ada bokir. Kontennya Bang Uus. Lama-lama asik juga denger opini-opini Bang Gilang. Tapi waktu itu nggak tahu nama abang. Aduh, kasus gue, masalah gue dari dulu itu aja kayaknya dalam berkarir ya. Waktu Suci, gue juara 2 loh. Orang yang taunya G sama Kemal. Gue gak tahu pala gue yang juara 2 anjing. Untuk tahu cerita lebih lengkapnya bisa ditonton di Gilang Baskara Live at Theater Jakarta ya. Dibeli di comika.id. Tapi waktu itu aku gak tahu nama abang kan. Oh ya, yaudah deh. Emang itu sebenarnya tulisannya cuma botak keriting ya. Gak ada nama sih, bener juga.
Aku juga masa bodoh sama identitas gitu kan, yang kupikir cuma aku suka cara pikirnya, nggak peduli dia siapa. Terus aku nonton Oi Jaga Lambe di iFlix. Ada nama Abang, aku baru tahu Abang stand up comedian. Oh, baru tahu kamu ya. Tapi waktu itu aku nontonnya bagian Bang Indra Jegel sama Kang Musidik aja. Terus kenapa nggak nonton gua pas tahu gua ada di situ? Tapi aku nggak kepo sama stand up Abang. BTW ini emailnya udah dari kapan ya? 5 Juni. Tapi aku nggak kepo sama stand up Abang. Soalnya julukan Abang komika cerdas. Aku pikir serupa Pak Irfan Karta gitu. Pintar tapi kurang masuk di aku. Bro, Pak Irfan Karta tuh S3 dan kerjaannya dosen dan beliau tuh scientist. Jangan sampai nama gua lah. Ya Allah. Apalah gua ini yang S1 pun tidak ada. Mana? Tapi aku seneng denger opini Abang. Satirnya kupraktekan dalam kehidupan pergaulanku Bang. Lanjutlah aku denger podcast yang ada Abang. Dari podcast ini, podcast stand up Indo, Gaharu, tiap Abang wawancara di Gibah, dimanapun. Aku emang suka nonton stand up komedi Bang. Suka nonton tapi dulu kenalnya dari Metro, dan stand up komedian pertama yang kusuka itu namanya Fandi Bakri. Ah iya Kang Fandi. Wow, Anda niche sekali ya. Pasarnya bisa tahu Kang Fandi Bakri. Udah lama banget soalnya beliau nggak stand up lagi. Kalau nggak salah dia komunitas Bandung juga, betul. Tapi nggak gitu ingat aku Bang. Yang ku tahu dia lucu, sekarang udah nggak pernah tahu kabar dia stand up lagi. Emang beliau sudah tidak stand up. Beliau sekarang sudah lama sih sebenarnya. Salah nih ngomong sambil makan, ku suka. Ya Allah. Ada seret. Beliau mungkin udah 5 tahunan terakhir kali ya kerja di Brodo. Kalau kalian tahu sepatu Brodo, Kang Fandi kerja di situ di Bandung. Ingat banget suka nontonin di Metro sela-sela belajar setiap hari Sabtu jam 10 malam, kadang 9.30 hari Minggu. Masih ingat soalnya dulu sampai bikin reminder di HP Nokia. Karena makin suka aku ke warnet lihat YouTube, terus download video stand up comedy, pindah ke flash disk, pulang nonton di rumah. Pembajakan gak sih Bang hitungnya? Pembajakan sih, tapi kalau buat pribadi mungkin ya nggak tahu deh. Aku nggak re-upload kok, untuk kesenangan pribadi aja, soalnya waktu itu belum punya HP yang bisa internetan. Kalau salah aku minta maaf ya Bang, ya dimaafin. Belum ada waktu itu stand up di tempatku Bang, di Singkawang. Oh, budak Singkawang ke? Kau kenal temennya ini nih, temennya coba Smash yang orang Singkawang. Anjing, mukanya ada di otak gue tapi nggak ada namanya. Siapa Smash yang jadi pemain film tuh? Anjing, gue sampai buka Instagram loh. Siapa sih? Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu, selalu berluku menetes tiap dekat kamu. Kenapa dia senata aku? Morgan Oi, ya Allah. Untung gue cepet dapat, atau kau udah selesai tadi lagunya You Know Me So Well. Nah, sama Morgan orang Singkawang kan? Ya ke. Waktu itu gue ke Singkawang, gue makan coipan, cai kue kalau nggak salah di Singkawang sebutnya coipan ya. Dia di rumahan, bahkan bukan di restoran, dia rumahan, tapi mesennya harus H-1 karena rame, dan makannya di halaman rumahnya dia, terus mesen gede gitu. Singkawang enak. Lanjut, mana tadi? Dulu di TV rumah nggak sampai siaran Kompas, dapatnya Metro aja. Kalau aku mau nonton suci ya ke gereja, soalnya TV gereja pakai Astro Media. Haha, aku rutin ke gereja selain ibadah ya buat nonton suci. Aku nggak tahu, gue I find it very funny kalau ke gereja tapi buat nonton suci. Dona, lucu sekali kamu. Oh, aku kira profile picture-mu tuh pakai kerudung, pakai jilbab, makanya aku ke gereja. Ternyata bukan jilbab, itu rambut. Oke, lanjut. Sekarang aku merantau di Jogja. Aku emang suka banget nonton stand up, tapi teman-teman aku enggak. Aku malu Bang kalau nonton sendirian. Kalau nonton special show oke lah, nonton open mic yang masih belum berani. Banyakan cowok kalau di Jogja yang open mic, betul. Di open mic manapun kebanyakan cowok. Pernah udah datang sendiri niat mau nonton doang, liat cowok bergumul langsung ciut, nggak pede. Padahal nonton doang anjir, lemah banget. Aku malah balik Bang. Nonton stand up hutan nggak berani juga kalau sendiri. Serba ketidakberanian lah aku, lemah. Maka jadilah aku sering nonton di iFlix, YouTube, streaming, IG atau digital download. Apa sih namanya? Tapi ngomong apa gue ya? Lu di Jogja tapi stand up hutan, gila lu. Stand up gunung 2 kali kami di situ, stand up hutan sekali, dan kamu nggak nonton. Ih, sayang sekali. Kemarin aku maraton nonton iFlix Suci 2.
Emang Suci 2 ada di iFlix? Kayaknya enggak deh, salah kali. Kemarin aku maraton nonton iFlix Suci 2, tapi mulai dari final makin mundur gitu. Oh, dari final dulu nontonnya terus mundur. Dan aku kaget dengar bagian abang nge-rap pas final. Aku refleks teriak lah, ini kan materi yang bikin gue tepuk tangan dulu. Aku ketawa sendiri bang, jadi dulu abang kan pas nge-rap minta penonton tepuk tangan sama paha itu kan. Aku dari jauh ikut tepuk tangan juga. Mana pas pengumuman pemenang aku tumpang tangan berdoa semoga abang kacamata ini menang. Ih ngapa sih aku alay. Tuh kan lu bahkan gak tahu nama gue, cuma abang kacamata. BTW gue pernah ngomong kayaknya ya di sini ya, nggak apa-apa lah gue omongin lagi. Materi nge-rap itu adalah materi yang gue malu sampai sekarang. Malunya tuh lebih kayak anjing gue ngapain sih di final bikin rap kayak gitu, nggak jelas kayak gitu. Gue malu, gue nggak mau nonton lagi itu tayangan rap. Gue bingung kenapa dulu gue bikin rap. Ya gue tahu sih kenapa, karena gue pengen nyari yang beda. Kalau itu Radit nyaranin bikin sesuatu yang beda di final. Nah itu kenapa gue nge-rap. Tapi gue tetap malu kayak anjing gue ngapain nge-rap dulu. Tapi semua komen yang gue dapat sampai sekarang kadang gue masih baca semua komen orang yang nonton, tidak ada yang menghina gue padahal. Tidak ada yang bilang tuh Nora, tidak ada yang bilang tuh jelek, nggak ada. Walaupun gue nggak peduli juga sama omongan orang, cuma nggak ada yang bilang itu jelek. Gue doang sendiri yang malu ngeliatnya. Tapi orang tuh semua muji dan bilang aneh dah. Orang-orang seleranya jelek itu. Udah gue ada yang lupa lagi liriknya, orang baru dibikin semalam. Lanjut. Aku nontonin tuh semua materi abang di YouTube lagi kan karena penasaran. Beneran dong bang, ternyata dari dulu aku sebenarnya udah ngefans sama abang stand up, tapi nggak kenal siapa abang, cuma ingat abang kacamata. Oh, jadi lu nonton gue dari boring, lu tahu gue Gilang, oke, terus tahu di iFlix, oke, bla 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 bla. Padahal lu nonton Suci 2 juga, tapi lu nggak ngeh yang di Suci dan yang di boring adalah gue orang yang sama. Aduh, Dona lucu sekali kamu. Terberkati sekali gue ya ditonton di gereja nih. Terus aku nontonin tuh semua materi abang yang di YouTube lagi kan karena penasaran. Beneran dong ternyata, udah tadi ya. Beneran keren sih bang stand upmu, aku masuk banget ke kehidupan sehari-hari, beneran cadas. Aku seneng karyamu bang, semoga corona kelar, aku bisa nonton abang langsung, amin. Walau aku yakin gak berani foto karena bisa pingsan aku, jangan pingsan dong. Setiap Kamis aku nunggu podcast abang, tapi kata abang kalau ditungguin makin males bikinnya, jadi aku bertahan tidak mengatakannya sambil refresh Spotify. Bagus, aku seneng orang-orang kayak kamu. Jadi inti dari email ini apa? Cuma mau muji abang aja, haha, semangat berkarya bang Gilang. Tentu saja demi dirimu sendiri. Bagus. Tuhan memberkati, sehat selalu. God bless you too, Dona. NB, bang aku penasaran, ada satu cewek aku lihat suka nge-tag komik gitu. Terus captionnya love, kangen-kangen gitu, di highlight IG-nya banyak foto komik terus sampai nge-tag keluarga Bang Gilang. Fans kayak gitu annoying gak sih menurut abang? Kayaknya aku tahu siapa yang kamu maksud. Dan menurut kami itu annoying, tapi karena kenapa gue bilang kami, karena gak cuma gue doang yang digituin ya, anak-anak lain juga banyak di-tag-tag sama dia. Annoying, tapi gue ya udahlah gitu. Mungkin itu bisa bikin dia seneng selama nggak sampai nge-breach privacy gue atau bikin keluarga gue nggak nyaman atau bikin gue nggak nyaman. Gue ya udahlah, emang annoying sih tapi ya udahlah gitu. Dijawab syukur, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Podcast abang pun suka abang ja. Iya ke puake nggak deng. Terima kasih Dona atas emailnya, seru bacanya ya walaupun panjang. Terima kasih banyak. Gue ada cerita unik sedikit ya soal Singkawang. Jadi kan dulu kan gue punya pacar orang Pontianak dulu ya, dari circa 2015 sampai 2017 lah kurang lebih gue pacaran sama dia. Apa namanya, dia orang Pontianak, ketemu di Bandung. Jadi dia kuliah di Bandung, terus ketemu di Bandung, pacaran, terus tapi dia aslinya orang Pontianak. Terus 2016 kali ya atau 2017 gue lupa, abis lebaran gue main lah ke Pontianak untuk pertama kalinya. Sekalian main-main aja gitu, karena gue belum pernah ke Pontianak, karena dia selalu menceritakan makanan-makanan enak di Pontianak. Jadi gue ke Pontianak. Singkat cerita, gue main ke Singkawang karena mana tadi emailnya? Karena gue ke Pontianak lumayan lah, kalau nggak salah seminggu apa ya, 4 hari atau berapa. Terus ada satu yang udah sekalian jalan-jalan ke Singkawang, nyewa mobil di sana, nyewa Agya, gue inget banget, nyewa Agya Matic warna putih, nyetir berdua sama pacar gue saat itu ya.
sama mantan gue ke Singkawang. Terus kan 2 jam perjalanan tuh, 3 jam ya ke Singkawang tuh. Di jalan, set set. Ini random banget nih kejadian. Lagi nyetir terus ada, gue lupa nama daerahnya ya. Kalau nggak salah Sungai Pinyuh ya. Sungai Pinyuh apa nama daerahnya tuh. Nyetir agak macet nih. Agak tersendat, jalannya kecil, kanan kirinya nggak banyak bangunan sih gitu, gue rumput-rumput lah. Jadi bukan di tengah kota. Jadi kan kalau kita keluar kota kan kadang lewat jalan daerah baru masuk ke dalam kota. Keluar kota lagi jalan daerah. Nah, lagi jalan daerah nih. Lagi jalan daerah terus agak macet. Ternyata di depan ada kecelakaan motor jatuh lah. Isinya ada anak muda cowok, anak kecil cewek, sama ibu-ibu cenderung udah agak nenek-nenek, itu yang korbannya. Gue lupa kayaknya dia nggak kecelakaan sendiri sih, kayaknya dia nabrak mobil atau apalah. Gue lupa deh dia nabrak apa, pokoknya dia intinya kecelakaan aja dan jatuh di jalan. Dan mobil gue tuh yang paling depan di kemacetan itu, mobil gue tahu-tahu paling depan aja, yang deket sama kemacetan itu. Terus kaget kan, oh kecelakaan nih, mana nih? Mobil gue paling depan kan, gue nggak bisa jalan nih kan. Mana nih? Tiba-tiba ada yang nyamperin ke mobil gue nih, bang boleh bawain ke puskesmas nggak? Gue, ayo nggak apa-apa, bawa ke puskesmas gitu. Saat itu 2015 pertama kali Suca Indosiar. Pertama kali stand up masuk ke TV mainstream lah. Indosiar itu kan TV-nya sampai ke pelosok. Lu orang-orang di pelosok tuh dapat Indosiar gambarnya bagus ya. Jadi muka gue 2015-2016 tuh lagi muncul di Indosiar baru-baru, dan gue mukanya masuk ke pelosok. Dulu kan masih Kompas atau Metro TV, yang TV-nya bukan TV rakyat lah. Oke. Gue bilang, udah bawa ke mobil deh, nggak apa-apa deh, gue bilang gitu. Lalu gue buka jendela dong, ada yang kenalin gue satu, Bang Gilbas ya. Wah, Bang Gilbas, ini Bang Gilbas. Lu bayangin lagi kecelakaan, macet, gue mau nolongin orang yang berdarah-darah, mau bawa ke puskesmas, dan gue dikenalin sebagai Gilbas yang di Indosiar. Jadi tuh kayak chaosnya gabung. Ini Bang Gilbas, anak kecil tuh yang pertama, wah Bang Gilbas. Anjing tuh random banget itu, middle of nowhere, dari perjalanan dari Pontianak ke Singkawang. Terus gue kayak iya tapi gue di mobil gue nggak turun. Masuk lah tuh satu anak kecil yang nangis, aduh gue kasihan. Anak kecilnya nangis karena kesakitan. Si ibunya yang nenek-nenek itu agak berdarah tapi nggak terlalu parah kayaknya. Di Agia, lu bayangin ya, gue berdua di depan kan, nenek-nenek. Terus si abangnya nih yang paling parah nih, si cowok ini nih, si abang itu tuh berdarah gitulah, tangan mukanya berdarah, apa gue lupa, jidatnya berdarah lah atau apanya, bagian mukanya lah yang berdarah. Sama ada satu yang nemenin aja, iya ada satu aja yang nemenin, yang orang yang nolongin, saya ikut bang. Nah terus gue ikutin saya bang, dia naik motor kan, bawa gue ikutin. Lumayan jauh tuh karena tuh kan masih jalanan daerah, lumayan jauh sampai masuk ke daerah kota gitulah. Masuk ke daerah kota, udah masuk ke puskesmas. Masuklah ke puskesmas, udahlah gue tuh antar turun kan. Ya makasih ya bang, ya itu udah agak siang menuju sore kali. Gue lupa deh. Kayak gue seingat gue nyampe Singkawang tuh agak udah sore. Iya, terus ya udah bang saya tinggal ya, gue bilang gitu. Ya makasih ya bang, ya udah saya tinggal ya gitu. Udah masuk mobil, ngeliat mobil di jok belakang banyak darah. Jadi darah tuh ada di jok. Karena si abang itu pegangan jok gue kan, pegangan depan, di jok depan ada, di jok belakang ada, di door panel ada, di lantai ada darah gitu. Gue kan nggak kuat liat darah. Gue tuh orangnya nggak kuat, nggak sampai pingsan sih, cuma gue kayak nggak kuat aja. Berhenti ke Indomaret, beli detol cair, beli tisu basah, beli apa segala macam, dibersihin. Itu kan mobil rental gue bersihin semua, coba bersihin. Gue nggak kuat tuh yang darah yang terlalu kelihatan merah gitu, kayak gue aja jadi inget, gue sekarang aja gue geli sendiri, gue inget darahnya, ya Allah. Bersihin, udah deh, akhirnya lanjut perjalanan ke Singkawang. Gue cuma mau menceritakan kisah random aja di perjalanan dari Pontianak ke Singkawang, tau-tau nolongin orang kecelakaan dan dikenali orang. Ada aja dah. Oke lanjut, nama dan email jangan dibacain ya. Halo bang, semoga dalam kondisi baik. Alhamdulillah baik saya. Udah denger
berita soal lagi-lagi kekerasan terhadap black people di Amerika baru-baru ini terjadi belum bang? Atau jangan-jangan justru udah dibahas di podcast minggu ini? Hahaha. Gue barusan dapat link tulisan gitu, isinya tulisan dari seorang black woman yang menjawab pertanyaan white man soal apa itu white privilege. Setelah baca tulisan itu, gue langsung keingetin lu bang, karena lo pernah ngeluarin statement di sini betapa lo sangat menyadari bahwa lo sangat privilege hidup di Indonesia, Islam, suku Jawa Sunda, tinggal di Jakarta dan laki-laki. Semua privilege yang lo rasain, gue juga rasain, kecuali gue bukan laki-laki tentunya. Gue cuma mau bilang, terima kasih udah menyadari itu semua. Terutama part bahwa lahir sebagai laki-laki sudah merupakan privilege pertama yang bisa dimiliki seorang di dunia ini. Emang gue ngomong gitu ya? Lupa. Sejujurnya gue baru benar-benar merasakan bahwa apa yang gue miliki ini adalah sebuah privilege sekitar 3 tahun terakhir. Setelah gue bekerja dengan teman-teman minoritas seks dan gender. Rekan kerja gue juga kebanyakan dari suku dan agama minoritas di Indonesia. Selama 3 tahun terakhir gue dihadapkan bahwa apa yang gue milikin sungguh patut disyukuri dan baiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat terutama bagi kelompok-kelompok minoritas ini. Sangat sulit kan bang to put yourself in someone else's shoes. Tapi kalau kita nggak terus melatihnya, menurut gue kita nggak akan pernah punya empati terhadap orang lain. Ya nggak sih? Betul. Terakhir, karena gue nggak ngerasakan privilege menjadi laki-laki, I hope you can put yourself in woman's shoes very well. Jadi siapapun perempuan yang berada di sekitar lo, adik, kakak, nyokap, atau pasangan bisa berbahagia dan meyakini bahwa mereka adalah manusia yang sama berharga dengan laki-laki. Amin. Semoga gue bisa melakukan hal seperti itu. Terima kasih kalau dibacain ya bang. Gue attach link tulisan yang tadi gue mention kalau lo tertarik juga ingin tahu. Stay happy, stay healthy, salam penggemar setia. Ini ada linknya. Ya kayak gitulah kurang lebih privilege. Maksudnya gini sih, lu nggak harus kaya sih privilege. Sebenarnya kalau mau dilihat privilege ya kayak, lu sering lihat kan ada orang yang bapaknya itu yang bapaknya tukang beca tapi dia bisa S2 bahkan sekarang S3 di London apa pokoknya di UK aja sih ingat gua. Mungkin finansial bukan privilege dia, tapi privilege dia mungkin punya orang tua yang suportif, ya nggak? Yang bisa akhirnya bikin dia lulus kuliah, dianterin wisuda pakai beca, terus akhirnya dia bisa dapat beasiswa ke UK. Dia punya orang tua yang suportif, itu privilege loh. Karena banyak orang yang secara finansial kaya raya, privilege di soal finansial, tapi orang tuanya nggak suportif, orang tuanya bunuh mimpi-mimpinya, ya nggak? Ada yang kayak gitu kan. Jadi privilege itu bisa dilihat dari banyak hal. Dan menurut gue yang bisa kita lakukan, karena ada juga kemarin tuh yang bikin thread, menurut gue ya ada poin-poin yang bagus ya gitu, kayak semua orang ngelihat Nadiem Makarim tuh contoh sukses gitu, dia bisa bikin Gojek segala macam. Tapi lu jangan lupa dia lahir di keluarga, dia anaknya pengacara hebat itu Anwar Makarim ya bapaknya kalau nggak salah. Yang bahkan Hotman Paris pernah kerja sama bapaknya Nadiem yang udah kaya raya, makanya bapaknya aja di tahun segitu udah kuliah di Harvard gitu, Harvard Business Law School. Makanya akhirnya bisa nguliahin Nadiem juga di Harvard, akhirnya dia bisa bikin Gojek gitu. Dia tuh udah lahir dari keluarga sangat privilege. Jadi sukses tuh gak melulu kayak gitu. Gue setuju banget gitu. Banyak jalannya dan gak harus dari orang kaya dulu dan gak harus sama jalannya. Maksudnya bukan gak harus jalan kayak itu, tapi jalannya bukan berarti kuliah bikin startup sukses dan lu kalau ikutin itu persis lu bisa sukses yang sama, belum tentu, jalannya beda-beda gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang, kalau lu ngerasa lu punya privilege, yang bisa kita lakukan adalah membuat orang-orang yang kelihatannya tidak punya privilege jadi bisa merasakan privilege yang sama. Ya, itu tugas kita sebagai orang-orang yang berprivilege. Udah. Mimpi. Halo bang, mau curhat nih. Bang, aku sering banget mimpi kayak potongan-potongan kejadian gitu, dan biasanya mimpi itu selalu kejadian di kehidupan aku setelahnya. Hah? Abang pernah gak kayak gitu? Soalnya aku sering banget, seminggu 2-3 kali kayaknya mimpi yang kayak gitu. Dan juga ada juga nih kan ya bang, yang mimpi tapi yang ada jalan ceritanya gitu, menggambarkan sebuah kejadian dari awal sampai akhir. Iya sih, gue pernah tuh. Aku sebenarnya jarang banget mimpi yang kayak gitu, tapi di alam kemarin aku mimpi di alam kemarin aku mimpi ketemu sama kakek aku yang udah meninggal. Pas kebangun dari mimpi aku langsung gemeteran dan deg-degan, soalnya emang aku jarang banget mimpi yang kayak gitu. Ada perasaan takut banget, jadi nggak tenang mau lanjutin tidur. Karena emang aku nggak pernah sama sekali mimpi orang yang udah meninggal. Mana aku nggak terlalu punya banyak kenangan melekat gitu bareng kakek. Soalnya dia meninggal pas aku masih kecil. Tapi kok aku malah ngerasa horor ya bang?
Padahal kita juga pasti akan meninggal. Hehe, udah ya Bang, terima kasih, sehat selalu. Gue lupa gue tuh pernah mimpi apa ya. Pokoknya mimpi sesuatu yang bikin gue sedih banget. Gue pernah mimpi apa gitu, gue lupa deh. Pokoknya gue lupa sesuatu yang bikin gue sedih banget di mimpi itu ya. Sampai akhirnya gue kebangun melek. Dan gue sadar kalau itu semua mimpi dan gue bersyukur banget. Gue bangun-bangun kayak, ya Allah, untungnya cuma mimpi. Ya Allah, untung cuma mimpi. Gue sampai gitu. Sampai ngomong beneran gitu, sampai selega itu karena ternyata mimpi. Gue lupa tapi apa, pokoknya bikin yang sedih banget. Itulah aneh emang mimpi. Tapi kalau sampai motong-motong itu belum pernah sih gue. Dan itu mungkin emang serem juga kalau lo ketemu kakek lo. Apalagi lo masih kecil ya. Berarti image-nya kan cuma dari foto. Mungkin beliau mau menyampaikan sesuatu lewat mimpimu. Oke lanjut, sebut saja aku si Bongsor. Halo Bang Gilang, bagaimana kabarnya? Semoga masih bisa terus produktif di tengah wabah yang gak jelas kapan berakhirnya. Jaga kesehatan ya Bang, amin. Jadi saya menulis email ini, saya lagi ada deadline skrip film Bang buat kerjasama dengan salah satu VPH film ternama di Indonesia. Wih keren. Ini adalah project skrip film pertama saya Bang, bener-bener pertama. Saya masih buta sama yang namanya penulisan skenario film. Untungnya salah satu orang yang ngajak kerjasama ini sangat memaklumi dan membantu saya dalam proses mengerjakan skrip ini Bang. Wih keren. Mana tadi lanjut? Oke. Nah selama proses mengerjakan skenario ini, entah kenapa saya selalu merasa minder Bang. Ya penyebabnya karena saya merasa kalau saya masih amatir dalam hal ini. Saya kadang takut ketika diajak diskusi sama orang-orang mengenai project ini. Takut dianggap bodoh lah, takut orang itu nyesel ngajak kerja sama saya. Semua ketakutan itu selalu tertanam di otak saya Bang. Saya bahkan pernah sampai tidak mengotak-ngatik skrip saya hampir seminggu karena merasa nggak sanggup buat ngelanjutin skripnya Bang. Walaupun pada akhirnya tetap saya paksa. Nah pertanyaan Bang Gilang, gimana sih cara menghilangkan rasa minder dan rasa takut dalam otak kita Bang? Apakah ini wajar dialami oleh seseorang? BTW, saya cowok ya Bang, usia masih 22 tahun. Usia masih 22 tahun. Minder wajar sih menurut gue. Gue juga orangnya minderan. Apalagi kalau gue tahu di sekeliling gue nih orangnya di atas gue semua. Sebenarnya menurut gue mungkin minder nggak terlalu gimana ya. Yang lebih bahaya mungkin yang lu takut ini, takut salah, takut dianggap bodoh, takut amatir, takut dianggap amatir. Padahal kan ya memang lu amatir gitu, lu kayaknya lu berdamai aja kalau lu amatir, lu orang baru. Dan bahkan merasa bodoh itu hal yang baik ya nggak? Kalau lu udah ngerasa pintar, lu sombong nanti. Udah ngerasa gelas penuh, nggak bisa diisi lagi. Paling maksud gue mungkin lebih ke yang jangan takut salah aja sih, nanya aja gitu. Cuma masalah ya merasa amatir ya memang lu masih amatir gitu sih. Tapi jangan takut nanya-nanya atau apa, justru kan lu dibantuin nanti. Oh iya Bang, selama proses kerjasama ini belum ada pembicaraan soal upah atau apapun itu Bang. Hah? Saya sih dari dulu selalu beranggapan bahwa koneksi lebih penting daripada uang. Tapi teman saya bilang kalau saya perlu menanyakan hal ini karena mau bagaimanapun saya tetap berhak mendapatkan upah. Ya iyalah, masa lu nulis skrip buat PH ternama lagi masa nggak dapat duit? Menurut Bang Gilang gimana? Apakah saya perlu menanyakan soal upah ini atau mending biarin aja? Karena terakhir orang ini juga bilang kalau dia ingin merekomendasikan saya ke PH dia sebagai penulis skenarionya Bang. Saya jadi gak enak menanyain soal upah. Coba gue baca dulu tadi ya. Untung salah satu orang yang ngajak kerja sama. Ini lu kerja sendiri. Lu kerja sendirian banget apa sama teman? Kan lu bilang nih tadi ada untungnya salah satu orang yang ngajak kerja sama sangat memaklumi. Nah orang yang ngajak lu kerja ini apakah dia head scriptwriter-nya, misalnya nih tim penulis dia kepalanya dan lu bagian dari timnya atau gimana? Kalau kayak gitu ya lu nanyain ke si kepalanya, karena kepalanya yang pasti urusan duit sama PH aja, lu nanya nama ke kepala gue berapa nih bayarannya. Kalau sama PH ya masa lu nggak dibayar sih? Lu mending nanya ke temen lu itu sih. Ini gue soal fee gimana ya? Lu gila lu udah nyurahin otak, waktu segala macam masa nggak dibayar? Bayar dong. Walaupun masih kecil ya. Koneksi penting karena ini kerjaan pertama, tapi harus ada duit yang tetep dong. Masa capek mau gak dibayar. Terima kasih Bang Gilang, sukses terus, jaga kesehatan, amin. Sukses juga buat Anda. Oh iya, mau nyaranin satu series nih Bang, Korea judulnya Hi Bye Mama. Coba tonton deh Bang, bagus banget, banyak banget nilai-nilai kehidupan yang bisa didapat. Saya yang awalnya gak tertarik per drakoran, akhirnya mulai tertarik gara-gara series ini Bang. Gue mau nonton Reply 1988 dulu kayaknya dah, tapi itu belum mulai. Gue kasihkan nonton Family Guy. Oke segitu dulu ya Bang, semoga dibacain email ini, maaf kalau kepanjangan, terima kasih. Lanjut. Oke ini panjang juga nih.
Assalamualaikum Bang Gilbas, semoga abang masih sehat pas baca email ya bang. Soalnya kayaknya numpuk banget email yang mau cerita aja bang. Saya pertama kali nonton abang sama tahu stand up pas lagi Suci 3. Soalnya saya nonton abang Suci 2 tapi yang siaran ulang di Kompas. Pas saya cari tahu ternyata lagi berlangsung itu Suci 3. Saya paling inget pas abang nge-rap di final lagi-lagi ya nge-rap di final. Saya kira abang juaranya, taunya bukan. Padahal perform itu kece bang. Baru saya omongin di 2 email yang lalu. Ya terima kasih. Saya lupa bang, tepatnya Suci 3 itu tahun berapa sih? Ingat saya 2013, betul. Tapi saya ngikutin banget bang stand up comedy. Abis itu saya lulus SD 2016. Anda membuat saya speechless barusan. Kamu lulus SD 2016. Berarti kamu nonton saya pas... Hah? Lu nonton gua berarti 2016, 2012 kan gue ikut Suci, berarti 4 tahun sebelumnya. Berarti 4 tahun, berarti lu kelas 2 SD. Masa lu nonton gua di Suci kelas 2 SD, kelas 3 SD? What the fuck, man? I feel very, very old. Lulus SD 2000. Lulus SD 2016, berarti lulus SD itu umur berapa sih guys? Umur 12 ya. Umur 12 itu 4 tahun lalu, berarti sekarang umurmu 16 tahun. Berarti lu sekarang SMA ya, SMP. Oke, gue terima. Selama itu saya bingung bang, teman-teman saya di SD pada cerita-cerita Marvel. Saya nggak bisa cerita atau nemu teman-teman yang sama tahu stand up. Ya iya lalu kelas 3 SD nonton stand up. Kenapa orang tua lu biarin lu nonton stand up kelas 3 SD? Tapi bang saya seneng banget nontonnya. Saya cuma bisa lihat siaran ulang atau enggak dari YouTube. Soalnya live-nya malam banget, saya disuruh tidur sama mamah. Maklum anak SD, iyalah. Kocak banget dah. Mana tadi? Pas saya SMP saya nemu bang temen yang sama-sama tahu senengnya. Bang, walau cuma 1 orang dari 1 angkatan situ pengen banget nonton off air tapi nggak bisa, saya belum ada KTP. Tapi saya sekarang udah 16 bang, bentar lagi. Bener kan 16? Bentar lagi bisa, hehe. Semoga corona cepet kelar. Seneng banget bang lihat Bang Gilbas dan komika yang lain sekarang udah sukses-sukses. Makin banyak yang abang bisa nikmati dari komika. Banyak yang bisa dinikmati dari komika. Udah gitu semenjak tahu abang bikin podcast dari boring bokirnya Bang Us, ternyata banyak banget abang-abang komika yang punya podcast. Di Noise aja banyak banget komikanya. Bang Gilbas juga ada kan? Iya ada, Gaharu. Oh iya bang mau nanya, kenapa pas di Suca berapa ya, abang kok cuma fotonya doang ya pas jadi mentor? Itu kenapa bang kalau boleh tahu? Itu pas gua nggak bisa, kenapa ya? Kalau nggak salah pas adik gua nikah deh, yang gua ada fotonya. Bukan Suca 1 ya? Iya kayaknya pas adik gua nikah itu. Jadi gua nggak datang. Oh iya bang, saya agak nyesel pas lihat dedenya abang sehari rilis setelah saya beli dede callback tour. Moga ketabung lagi bang duitnya buat beli, apalagi corona gini duit jajan nggak ada sama sekali. Untung dede nggak harus ada KTP bang. Maaf kalau panjang ya bang, abis suntuk banget di rumah, mana tugas SMA nggak ada kelarnya. Makasih bang podcastnya udah nemenin nugas selama ini, sukses terus ya bang. Mau nggak bisa ketemu abang sama komika yang lainnya bang. Wassalam. Terakhir tuh gue denger sampai Awe ya cerita ya, kalau nggak salah ada yang datang ke dia terus ngomong, bang gue nonton lu dari SMP lo bang, sekarang gue udah kuliah, kayak gitu. Terus kayak wow, ternyata kita stand up. Gue juga kalau mikir-mikir ya, gue dari 2011 ya pertama kali nyobain stand up 2011 gitu, cuma profesional kan dari 2012. Gue udah 8 tahun 9 tahunan lah gue hidup dari ngelucu anjing. Gue kayak wow, kayak gue udah 7 tahun ini gue menghibur masyarakat tuh, waduh. Maksudnya gue kerjaan gue dari ngelucu gitu, gue dapat duit dari ngelucu. Gue gak pernah kepikiran bisa kerja kayak gini ya Allah, dan gue seneng banget, gue bersyukur banget ada di posisi ini sekarang. Thank you banget, thank you atas apresiasinya. Ntar email lu nih, gue reply, gue kasih link buat stand up comedy spesial gue ya, jadi lu nggak perlu download, nggak perlu beli di Comika ya. Hitung-hitung hadiah dari gue lah, udah nontonin gue dari SD. Oke? Ntar gue kirim di email lu. Terima kasih banyak ya udah nonton gue dari lama banget, dari SD. Yang lain gak usah ngiri, yang lain beli aja di comika.id. Lu ntar gue kirim ya, gue reply email ini, gue kasih link Google Drive, lu download dari situ. Oke? Oke. Email Phone Abu.
Halo bang, ini gue yang kemarin email panjang yang fontnya warna abu. Oh, gue tahu nih, gue inget nih yang lu tinggal di luar negeri terus lu sekamar sama satu cewek kan. Nah iya iya. Gue cuma mau bilang makasih kalau udah baca email gue. Jadi sekarang gue dan temen gue itu udah sama-sama punya pacar. Nah karena lu kemarin bilang mungkin dia nganggep lu gay kali. Ya nggak mungkin. Gue 8 bulan sekamar sama cewek gue cuma main monopoli. Hehehe. Ya lu tau lah. Apakah itu meng meng mengen mengen tiao. Nah waktu ini gue sempet nanya ke dia apa sih alasan dia nggak mau pacaran sama gue. Dan dia bilang gue masih kayak anak kecil yang apa-apa harus diingetin. Dan emang bener sih. BTW dia lebih tua 4 tahun. Jadi tingkah dan pikiran dia udah dewasa banget lah. Dia juga bilang gue masih suka sama cewek bening-bening di IG. Tapi ini wajar gak sih? Wajar menurut saya mah. Tapi kalau sampai lu follow-followin, lu waduh follow-followin banyak lah, lu like-likein, lu komen, itu janganlah, jangan terlalu over juga. Kayak gue aja, sekedar lihat-lihat di explore. Hargailah pacar-pacar kita. Dan ternyata pas gue di US dia tahu kalau gue pernah tidur sama temennya pas gue mabuk. Emang iya sih hehe. Tapi seinget gue cuma tidur nggak ngapa-ngapain. Anda saja mabuk. Kamu nih tidak ingin. Ya sih nggak apa-apain. Cuman paling fuck. Cowok. Sekarang gue sama dia udah bisa bikin rame tongkrongan lagi dan kita juga udah punya pacar masing-masing. Pacar dia temen gue, pacar gue juga temen dia. Tapi gue masih berharap dia jodoh gue bang, siapa tahu kan. Aduh kocak lu emang pergaulan US lu kocak. Itulah kenapa katanya kalau berdoa itu harus spesifik. Jadi jangan cuma bilang, ya Allah aku mau semoga aku dapat jodoh yang cantik. Jangan. Kalau lu mau orang, ya Allah semoga aku sama si Rina gitu misalkan. Doa tuh harus spesifik. Gue selalu diajarkan pernah mendapat pelajaran kalau doa itu harus spesifik. Jadi jangan ya Allah aku ingin yang terbaik. Enggak, lu minta yang tepat. Karena yang ntar Allah ngasih yang terbaik, Tuhan ngasih yang terbaik menurutnya, ntar lu malah tetap kecewa lagi sama pilihan Tuhan gitu. Jadi lu doa yang spesifik. Ya Allah, kayak gue doa ya Tuhan, semoga sebelum saya mati saya bisa mendapat mobil, bisa punya mobil Morris Mini Cooper. Gue pengen punya itu. Tapi jangan kalau gue doa gitu ntar gue dapat besoknya mati lagi, jangan ya. Pokoknya gue pengen punya Morris Mini Cooper ya Allah. Semoga settingan-settingan artis yang di YouTube nggak bikin harga naiknya makin naik. Sebelumnya aja udah mahal. Pengen punya gue intinya. Oke lanjut. BTW penulisan gue mendingan kan ya walaupun masih berantakan ya. Cuma font lu kecil banget nih pakai font apaan sih? Sehat terus bang. Semoga gue bisa nonton live special lu kalau bikin dan semoga apa yang kita semua harapkan tercapai. Amin. Peace bang. Gilbas Mania mantap. Oke lanjut. Ini udah berapa lama ya? Udah sejam lebih bro. Terakhir kali ya. Ya walaupun ini harusnya 2 jam ya karena minggu lalu gak ada. Tapi gak usah lah. Nggak 2 jam lama banget siapa yang mau dengerin. Mana. Jangan baca emailnya ya bang, terima kasih. Oke. Selamat siang bang Gilang, hari ini aku mau cerita. Aku nih orangnya malas bergaul sama tetangga, tapi tetap saling kenal. Kalau ketemu masih saling sapa juga. Nah aku punya tetangga yang mulutnya nggak bisa dikontrol kalau ngomong. Padahal dia udah tua, aku manggilnya opa. Dan setiap ketemu misalkan aku lagi ke warung, atau dia datang ke rumah minta tolong atau minta sesuatu, pasti yang dibahas itu aja bang. Jadi kemarin pagi si opa datang ke rumahku untuk minta sesuatu gitu. Aku bilang iya nggak apa-apa, ambil aja opa. Terus dia nanya, aduh, ini gara-gara kusuka nih enak tapi bikin gatel tenggorokan. Mana papa kamu? Aku jawab lagi ke kantor. Tiba-tiba bilang gini, saya nggak habis pikir sama papa kamu. Sekarang berubah banget, nggak pernah ikut ibadah lagi, suka pergi-pergi nggak jelas. Padahal sebelum mama kamu meninggal, dalam kurung mama meninggal 8 tahun yang lalu. Papa kamu gak kayak gitu loh. Aku kesel banget dengernya bang, soalnya apa yang dia bilang tuh gak bener. Terus sorenya datang lagi pas banget ketemu papaku, ngomongnya malah baik banget, beda banget kalau ngomong sama aku. Tapi bodohnya aku cuma diam dan ketawa kecil sambil ngomong kasar dalam hati. Aku juga gak pernah kasih tau ke papa aku, takut aja hubungan papa sama tetangga jadi gak baik. Aku gak tahu lagi harus gimana mau jelasin ke opa, tapi nanti malah dibilang gak sopan. Maaf ya bang, kalau aku cerita di sini mau kasih saran, boleh gak kasih saran juga gak apa-apa. Kocak banget lu. Ya lu ngomongnya ke bapak lu lah. Si opa itu kan udah lah tuh orang lain. Yang lakukan aja yang bisa kita kontrol. Ya kan. Omongan si opa itu mungkin tidak bisa anda kontrol. Tapi anda bisa ngomong ke bapak lu. Biar bapak lu aja yang ngurusin tuh si opa tuh. Biasa orang tua mau gitu. Suka ngomongnya yang aneh-aneh.
Aduh, kocak, kocak. Terima kasih udah bacain Bang. Kapan-kapan ke Makassar lagi ya Bang. Amin. Mau saya ke Makassar lagi hanya untuk makan-makan. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Udah ya terakhir ya. Maaf ya email belum pada dibaca. Terakhir nih email 10 Juni. Terima kasih banyak yang sudah selalu mendengarkan. Maaf kalau ya gitulah. Tayang males-malesan. Gak lah, semoga minggu depan nggak tayang dengan baik. Thank you very much. I'm gonna upload this episode soon. Thank you for listening to my Biar Lega podcast. See you next week. Bye bye. Belum di. Ya, dadah.